Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya apakah ini benar dengan Mas Pras ya? Iya betul Pak, saya Pras. Iya. Eh, Mas Pras sebelumnya boleh nggak saya tahu? Mas Pras tahu biro konseling saya, konseling online ini dari mana ya? Sebelumnya itu saya kan mahasiswa ya Pak ya, saya mahasiswa Ya. di psikologi juga. Jadi Oh, saya itu ya. mendapat rekomendasi dari beberapa teman saya yang memang istilahnya menjalani konseling di biro ini. Dan Oh, katanya itu biro itu bagus. Jadi saya itu direkomendasikan oleh beberapa teman saya untuk oh, oke oke. Jadi kesibukan Mas Raul sekarang sebagai mahasiswa psikologi. uh, saya sehari-hari sebagai mahasiswa. Saya juga tergabung dalam suatu organisasi Hmm, gitu. Jadi kesibukan saya itu ya kurang lebih seperti itu antara organisasi dan kuliahan gitu. oke, baik baik. Oke. Hmm, Mas Raul mungkin sekarang apa ya yang ingin yang disampaikan? Mas Raul punya keluhan apa yang kalau boleh saya tahu? Nah, ada beberapa Pak. Ada beberapa ya, kayak emang saya ada salah satu keluhan gitu. Intinya Hmm, itu saya punya sedikit permasalahan di keluarga saya gitu. Sebelumnya iya iya. saya mau cerita di video dulu ya. Di orang tua saya itu, orang tua kandungnya ibu dan bapak saya itu sudah cerai setelah saya SMP. Jadi eh, saya kebetulan saya sepupunya ibu bapak dan ibu dan bapak teman saya itu udah sama-sama menikah. Oh Saya iya. ikut ke bapak kan, jadi saya ikut ke bapak dan ke ibu tiri, dan ibu tirinya itu udah punya anak. Jadi saya punya saudara sambung aja gitu. Jadi letak permasalahannya itu di mana? Nah itu yang kali dibuat seperti seolah-olah itu membantu gitu loh. Saya Hmm, sering disuruh untuk mengerjakan pekerjaan rumah, ntar enak-enakan ya gitu. Saya tetap saya sering bodoh-bodohi oleh dia. Jadi saya cuma tuh merasa tertekan. Di sisi lain kan saya punya kesibukan sendiri ya. Saya tuh ngomong ini, dan saya juga juga banyak berboleh lah sekarang untuk hmm, banyak sekali juga. Jadi masalah di rumah itu seringkali membebani pikiran saya, dan kadang itu saya juga sudah sampai titik di mana saya itu udah kayak capek gitu loh Pak. baik baik. Tidak memengaruhi dari cara saya berkomunikasi dengan orang lain, lalu cara saya menyikapi sesuatu sudah berbeda karena ada Hmm, kepentingan itu konflik gitu Pak. oke baik. Jadi Mas Raul, maaf Mas Pras merasa diperlakukan secara tidak adil oleh ibu tiri Mas Pras gitu. Saya Yang rasa gitu. eh, saya ingin bertanya lagi, yang dimaksud Mas Pras itu tidak adil itu seperti apa ya contohnya ya Mas? Mungkin bisa diperjelas. Uh, Tidak adilnya itu gimana ya Mas? Ya, gimana sih Pak ya? Misal contoh gini, dalam satu rumah itu kan, rumah itu harusnya dalam hal kebersihan ya. Rumah itu biasanya itu dijadikan dalam satu keluarga, harusnya kan seperti itu Pak. Iya, baik. Nah, Hmm. tapi kalau di saya itu, ibu tiri saya itu mengarahkan seluruh beban itu ke saya. Jadi saya itu disuruh dari pagi sebelum kuliah, saya suruh bersih-bersih mulai dari bersih kamar, dari ruang buat dan ruang tamu, kamar mandi. Sementara saudara diri saya itu enak tuh dong, tidur sudah ada makanan udah jadi, dan sekarang saya juga suruh masak gitu Pak. Saya Oh, suruh masak. eh, saudara di sisi lain, saudara diri saya itu tinggal bangun, tinggal mandi, tinggal makan, berangkat gitu. oke, Saya baik. saat giliran saya itu memang kalau ada pekerjaan sedikit yang kurang sempurna, ibu diri saya bakal marah-marah, bahkan Hmm. tidak penting saya tuh dipukul gitu. Oke. Ya, Mas Pras ini sudah berlangsung berapa lama ya? Ini itu mulai sekitar saya udah eh SMA gitu. Saya Hmm. setelah saya masuk SMA, perlakuan itu mulai muncul pada diri saya. Oh, oke, oke. Untuk permasalahan yang Mas Pras alami, apa usaha yang Mas Pras udah lakukan untuk mencoba mengatasi permasalahan ini, Mas? Usahanya itu mungkin apa sih?
saya jujur saya takut komunikasi langsung Hmm, dengan saya gitu loh. Paling kan cara-cara yang saya lakukan itu cara gimana saya biar nggak stres gitu untuk mendelay stres saya dengan cara saya tadi membuat itu saya ya have fun lah sama teman. Tapi sebenarnya kalau lagi di rumah ya balik lagi gitu ke reality. oke. Saya memahami apa yang Mas Pras rasakan. Pasti sangat tidak mengenakan di hati dan juga menjadi banyak sumbatan-sumbatan emosional dalam diri Mas Pras seperti itu ya. Baik Mas Pras, yang Mas Raul, Mas Pras lakukan menurut saya sudah cukup bijak dan Mas Pras tidak mungkin Mas Pras ada yang ingin dilakukan atau katakan pada ibu tiri Mas Pras, apa yang kira-kira ingin Mas Pras ingin betul-betul sampaikan dari dalam hati Mas Pras sebagai ibu tiri Mas Pras? Yang paling ingin saya sampaikan, saya ingin lebih bertahukan lagi melayani berkomunikasi ya. Saya ingin lebih bertahukan lagi dengan baik dan benar itu karena emang ayah kandung saya kan juga begitu saya banyak jarang pulang rumah jadi hitung dalam 1 bulan 2 kali gitu. Terus ya kalau yang ke depan itu saya juga punya perasaan itu juga kayak gitu mungkin untuk kerja rumah saya tidak apa-apa kita itu melakukan sangat semua itu di rumah saya nanti ada sampai juga jangan lupa apa ya ngejudge atau memaki gitu saya gitu karena hal itu tuh bakal jadi perang juga buat keluarga nanti Baik, ya intinya saya ingin diberi kasih sayang diperlakukan layaknya anak aja. oke. Sekarang Mas Pras ada nggak sesuatu yang ingin Mas Pras benar-benar ingin luapkan pada ibu tiri Mas Pras setelah semua yang Mas Pras alami? Apakah Mas Pras ingin melakukan apa mungkin atau ingin merasakan mungkin Mas Pras ingin ibu tiri Mas Pras rasakan apa yang Mas Pras rasakan itu ingin Mas Pras lakukan dan seperti apa? Mungkin komunikasi selanjutnya ingin isu dari saya itu mau komunikasi dengan saya dan tanyakan apa sih maunya gitu terus dibikin semacam regulasi di keluarga uh, pekerjaan dan rumah itu harus dipegang oleh siapa-siapa aja gitu. Baik, Kerja ya balik lagi lah baik. Mas Pras, sebetulnya yang Mas Pras ingin lakukan itu sudah baik dan bijak. Namun sampai sekarang belum terrealisasikan ya. ya. Baik, saya mengerti yang Mas Pras rasakan. Sekarang saya ingin mencoba melakukan beberapa hal bersama Mas Pras agar Mas Pras bisa berpikir lebih jernih dan bisa berkomunikasi dengan ibu tiri Mas Pras. Di sini saya sifatnya hanya membantu mengenai hasil dan perubahan yang akan muncul nantinya. Itu semua tergantung pada Mas Pras sendiri. Gitu. Baik, sekarang coba Mas Pras bayangkan dalam benak dan pikiran Mas Pras bayangkan bahwa ada sebuah kursi yang kosong. Lalu Mas Pras itu duduk di kursi tersebut dan Mas Pras bayangkan bahwa Mas Pras adalah ibu tiri Mas Pras. Oke, sudah. Kira-kira bagaimana perasaan Mas Pras ketika Mas Pras menjalani peran menjadi sebagai ibu tiri Mas Pras? Kan saya pesannya begitu diri Iya, kira-kira apa yang ibu tiri Mas Pras ingin sampaikan kepada Mas Pras? kalau saya sih menjadi satu diri itu kan Iya. kira-kira ini saya itu ibu kamu belum bukan ibu nur kamu gitu ya
Jadi apapun kamu eh, harus patuh sama saya gitu, karena saya di sini harus apa yang tidak diibu dan eh, orang tua sebenarnya di rumah kan karena bapak kamu itu tidak di luar kota jarang pulang. Nah, buat saya jadi prinsipnya itu kamu harus patuh sama saya gitu sih Pak. Oh, oke. Mungkin itu semua adalah perasaan yang Ibu tiri Mas Pras rasakan dan ingin sampaikan kepada Mas Pras ya. Baik. Sekarang coba Mas Pras bayangkan sekali lagi. Bayangkan bahwa Mas Pras sendiri yang duduk di kursi kosong itu, dan coba bayangkan itu adalah Mas Pras. Ketika ibu tiri Mas Pras berbicara seperti itu, bahwa Mas Pras harus menurut, tidak ada kata tolakan atau tidak boleh berkata tidak kepada ibu tiri Mas Pras. Apa yang Mas Pras ingin sampaikan kepada ibu tiri Mas Pras? Saya sampaikan ya. Saya ingin diperlakukan pada teman-teman ada juga punya anak. Kalau anak-anaknya diperlakukan tidak baik, kalau semua apa yang dilakukan dan tentu juga bakal sama dengan saya juga sama manusia, tidak semua manusia. Jadi tolonglah ayo kesempatan saya dan terus ini kan bisa dibilang kalau semua dibayar, maka dari itu tolong sayangilah saya seperti layaknya anak-anak sendiri. Nah, Anda sendiri itu bilang bahwa Anda itu ibu di saya sekarang. Jadi tolong lebih diberikan afeksinya terhadap saya gitu, nggak cuma anak diri anak, karena dia saya juga ada gitu kan. Baik. Setelah melakukan permainan kursi kosong ini, apa sih yang Mas Pras rasakan? Yang benar kan saya lebih lega ya Mas, karena ada beberapa orang yang lepas dalam permainan tadi. Baik, itu bagus banget, itu sangat baik Mas Pras. Hal ini menunjukkan bahwa Mas Pras itu sudah mulai berani untuk mengekspresikan perasaan dan pikiran Mas Pras. Dan ada satu lagi permainan yang akan saya minta Mas Pras untuk mainkan bersama saya. Jadi Mas Pras coba bayangkan bahwa Mas Pras sedang berada di rumah dan ibu tiri Mas Pras itu menyuruh Mas Pras untuk memasak sarapan untuk saudara tiri Mas Pras. Nah, sekarang coba bayangkan. Sudah? Ya. Sekarang coba Mas Pras sampaikan perasaan dan emosi Mas Pras secara tegas namun tidak agresif kepada ibu tiri Mas Pras. Saya disuruh masak gitu kan ya. Bu tolong dong, kayak misalnya ini kan saya disuruh masak ya. Saya tidak keberatan untuk disuruh-suruh gitu, cuman jangan apa-apa di saya gitu, karena saya juga punya kegiatan, saya punya keperluan sendiri gitu loh. Kalau kayak gitu terus kan saya jadi keteteran gitu, apalagi saya juga udah setengah gitu. Saya juga banyak tugas gitu, saya juga menyelesaikan banyak urusan, saya juga organisasi kan ibu tahu gitu. Tolong jangan apa-apa itu dilihatkan ke saya gitu, saya juga manusia, jujur saya merasa capek gitu karena melakukan itu tuh kayak gini terus gitu loh. Saya ingin memang dikomunikasikan dengan baik terhadap ibu gitu loh. Dan tolong tuh anggap saya juga sebagai anak ibu gitu. Kalau minta dibalik posisinya, apakah ibu rela gitu kan enggak. Baik, itu sangat bagus Mas Pras. Itu merupakan cara berkomunikasi yang asertif, yang artinya Mas Pras itu menyampaikan perasaan dan emosi Mas Pras secara jujur dan secara langsung, namun tetap menghormati hak dari ibu tiri Mas Pras. Sekarang bagaimana perasaan Mas Pras setelah melakukan hal itu? Perasaannya saya lebih punya gambaran buat saya harus baik duduk karena saya memang harus menyelesaikan secara baik-baik gitu loh. Saya juga punya sedikit tambahan keberanian untuk berkomunikasi dengan beliau gitu. Baik, saya ikut senang dengan apa yang Mas Pras rasakan. Hal ini bisa kita lakukan lagi apabila Mas Pras merasa butuh konseling lebih untuk
memantapkan lagi agar keberanian Mas Pras dalam diri Mas Pras itu, dan juga dalam mengekspresikan diri kepada ibu tiri Mas Pras itu masih sangat. Nanti Mas Pras bila memang butuh layanan konseling dari saya lagi, silakan Mas Pras bisa hubungi nomor yang sebelumnya dihubungi. Saya rasa konseling pada pertemuan kali ini bisa diakhiri karena melihat perkembangan yang ada dalam diri Mas Pras yang tadi sudah dilakukan sudah cukup baik. Namun apabila memang nantinya masih kurang, maka Mas Pras bisa kembali menghubungi saya dan atur jadwal dengan biro konseling saya seperti itu. Baik, kita perlu menyusun jenjang perilaku mengenai, mungkin kita butuh kontrak persetujuan ya, yang Boleh. nantinya akan Mas Pras jalankan seperti itu. Nanti kita bisa atur dan juga menuliskannya di selembar kertas seperti itu. Baik, jadi kesimpulan dari pertemuan konseling kali ini, Mas Pras sebagai konselor telah melakukan hal yang sesuai dengan arahan saya, yaitu melakukan mulai dari kursi kosong hingga permainan role play. Di sini terjadi sedikit perubahan pada diri Mas Pras yang khususnya dalam keberanian komunikasi dengan pihak terkait, yaitu ibu tiri Mas Pras, serta sedikit demi sedikit bisa mengontrol dan terbuka atas emosi Mas Pras seperti itu. Baik, mungkin ada yang ingin disampaikan Mas Pras sebelum saya tutup sesi konseling kali ini. Saya terima kasih kepada Bapak bantu mewarnai motor saya udah sedikit mengajarkan saya bagaimana berkomunikasi gitu. Mungkin pertemuan selanjutnya saya harap saya bisa lebih baik dan tentunya saya berprogres gitu loh Pak. Oke, baik. Semua perjalanan berproses Mas Pras, insya Allah akan saya bantu semaksimal mungkin. Semua itu tergantung pada diri Mas Pras, apakah Mas Pras mau untuk berjuang atau tidak. Baik, Ya Pak. untuk itu saya akhiri kegiatan proses konseling pada kali ini. Saya mohon maaf kepada Mas Pras apabila ada beberapa kata atau kalimat yang tidak mengenakan kepada di Mas Pras. Itu saja. Terima kasih Mas Pras sebelumnya. Wassalamualaikum. Sama-sama Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.